Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar dengan sub pokok bahasan dinamika gerak. Ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang aplikasi eh, dari gerak translasi dan gerak rotasi. Oke, untuk selanjutnya ikuti pembelajarannya atau penjelasannya. Sementara kita akan membahas momen inersia suatu benda. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah masa suatu benda ketika benda itu melakukan gerak melingkar atau mengalami gerak melingkar. Sedangkan ketika sebuah benda bergerak lurus beraturan atau bergerak lurus berubah beraturan atau jelasnya gerak translasi, maka massa benda disebut massa inersia atau diberi notasi M. Sedangkan di sini momen inersia adalah eh, diberi notasinya I besar. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas atau akan menampilkan beberapa benda saja. Misalkan yang pertama adalah bola bermassa M atau benda bermassa M. Ya. Ini ukurannya kecil. Nah, misalkan kelereng atau misalkan bola bekel ya. Nah, ini bola bekel yang nah, kalau kalau bola terlalu besar itu beda lagi ceritanya. Itu bola-bola kecil ya. Misalnya batu kecil sebesar ibu jari atau misalkan jempol kayak gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ini sebuah benda bermassa M diikat dengan tali yang panjangnya R atau nanti suatu saat diputar di poros ini dengan kecepatan tertentu sehingga dia berputar. Maka momen inersianya yang tadinya bermassa M, sekarang kalau diputar berarti momen inersinya sebesar I sama dengan mr kuadrat. Ya, ini satuannya kilogram meter kuadrat. Ya. Nah, itu diantaranya. Nah, sekarang yang kedua, ya, yang kedua adalah batang lurus atau seperti besi beton. Ya. Nah, besi beton panjangnya L, masanya M. Ya. Nah, ini diputar di tengah-tengah. Nah, ilustrasinya seperti ini. Di batang panjangnya L ya. Diilustrasikan diputar di tengah-tengah. Maka momen inersianya adalah I satu sama dengan 1/12 M kali L kuadrat gitu. Ini satunya sama dengan yang atas. Ya, cuman beda rumus. Ini kalau ada pertanyaan dari mana nih? Ini integral. Dari hasil dia integral. Nah, di sini tidak diterangkan integralnya karena terlalu panjang. Nah, berikutnya jika diputar di salah satu ujung, ya, di kiri atau di kanan, terserah. Yang penting di ujung, salah satu ya. Nah, diputar di salah satu ujung, misalkan kita ambil di sini ditampilkan di sebelah kanan. Nah, diputar dengan kecepatan sudut tertentu ya. Nah, kecepatan linear juga tertentu. Maka momen inersianya adalah 1/3 ml kuadratnya. Gitu. Itu contohnya ya. Nah, berikutnya adalah cincin tipis. Nah, cincin tipis itu contohnya misalkan kita memotong sebuah paralon. Paralon kan berarti tipis ya. Jadi walaupun dia punya apa ketebalan ya, tapi itu dianggap dianggap tidak ada karena tipisnya itu. Nah, maka jika diputar di tengah atau di porosnya, itu berarti I sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, contoh lagi dari cincin tipis itu, contoh misalkan tutup kaleng ya. Tutup kaleng cat itu dianggap cincin tipis gitu. Ya. Oke, itu yang paling enteng saja contohnya. Kita jangan jauh-jauh membayangkan cincin tipis kayak apa gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang katrol ada atau silinder tipis. Katrol contohnya gerekan timba ya untuk menimba air dari dalam sumur. Kita pakai katrol. Nah, kenapa? Karena lebih mudah lagi. Nah, kalau pertanyaan lebih jauh, kenapa sih gitu? Karena di situ ada momen gaya. Kita udah membahas momen gaya di video sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini katro ini ya, contoh nih diputar di porosnya dengan kecepatan tertentu sama seperti yang ini ya. Itu setengah mr kuadrat. Jadi cincin dengan ini sama. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bola. Bola itu ada dua jenis. Yang pertama bola pejal ya. Nah, bola pejal
Secara umum begini, bola diputar di porosnya gitu ya, maka momen inersianya itu 2/5 mr kuadrat. Kalau pejal, contoh bola pejal itu bola tolak peluru. Kalau tidak tahu bola tolak peluru, yang dekat-dekat aja, baso. Tapi anggap baso itu bulat ya. Berarti momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Kalau kalian lagi makan baso itu ya, inget-inget tuh. Oh ini momen inersianya 2/5 mr kuadrat kalau ditusuk seperti tengah ya. Ya, yang berikutnya adalah bola geronggang atau bola kosong. Contoh bola kosong adalah bola plastik ya. Bola plastik, nah itu bola kosong atau bola geronggang gitu ya. Nah, momen inersianya 2/3 mr kuadrat. Nah, nanti di soal nih, baik di nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu nanti diketahui, terutama di nomor 5 ya. Nah, disebutkan bolanya pejal atau geronggang ya. Nanti ikuti soal-soal tersebut. Oke, itu yang saya tampilkan. Yang lain ini banyak sih, persegi misalkan. Persegi berarti tinggal setengah kali massa kali A kuadrat B kuadrat tambah B kuadrat. A-nya lebar, B-nya panjang, bisa tertukar ya itu contoh ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana aplikasinya? Perhatikan slide berikutnya. Nah, ini soal pertama. Dua buah bola identik, ya masanya 2 kg diikat menggunakan tali seperti di bawah, gambar di bawah, tentukan inersia sistem bola tersebut. Nah ini porosnya ya. Kemudian diputar secara horizontal atau vertikal sama dengan asal kecepatannya sama. Ya, baik vertikal maupun horizontal kecepatannya sama. Nah nanti berapa inersianya? Moment inersianya adalah I, ya jawab ya. I total sama dengan I1 ditambah I2. Nah, udah. Nanti suatu saat saya akan mencoba dengan menggunakan drawing tab ya, supaya nanti kalian melihat bagaimana cara penulisannya. Nah, ini pakai aja ini dulu ya, pakai komputer dulu. Nanti kalau sudah mahir sayanya baru nih pakai tulisan-tulisan coret-coret ya. Oke, I total sama dengan MR kuadrat 1 ditambah MR kuadrat 2 sampai seterusnya. Masukkan nilainya ya seperti ini. Nah, maka 2 kali 0,04 ditambah 2 kali 0,16. Nah, hasilnya 0,08 ditambah 0,32 jadi 0,4 kg meter kuadrat. Itu salah satu contoh dari aplikasi bola-bola kecil ya. Ya. Misalkan sejenis tasbih diputar gitu ya. Itu berarti tiap butiran-butiran tasbih itu akan memiliki inersia terhadap porosnya gitu. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, soal 2, nah ini sudah aplikasi lagi, rotasi dan translasi. Nah, di sini ada cerita sebuah balok masanya 4 kg, diikat menggunakan tali dan dihubungkan pada katrol atau dilewatkan ya. Tali itu digulung di katrol. Nah, massa katrol 2 kg seperti pada gambar di bawah ini. Jika balok ditahan, kemudian dilepaskan, tentukan percepatan dan tegangan tali pengikat balok. Jadi ini pegang dulu ya. Nah, kemudian dilepas, maka nanti balok akan turun, sedangkan katrol akan berputar. Kenapa berputar? Jawabnya di bawah. Ya, gerak translasi. Nah, balok turun dengan percepatan A. Perhatikan uraiannya. Ya, seperti ini. Ini berarti mg. Nah, akibat ada mg, maka di sini tegang talinya. Nah, ya, T. Menurut balok ke arah atas T-nya. Nah, sedangkan menurut katrol itu ke bawah. Jadi nanti menurut katrol ke bawah, menurut balok ke atas. Oke. Nah, T. Nah, untuk selanjutnya gunakan hukum Newton 2. M sama dengan M kali A. Kemudian masukkan ini yang membuat gerakan, ini yang melawan, berarti Mg min T sama dengan M kali A ya. Maka nanti dapat T sama dengan Mg min Ma. Nah, kalau mau dimasukkan boleh ya. Nah, berarti T sama dengan 40 dikurangi 4 kali ya. Ini persamaan 1. Nah, kemudian perhatikan untuk katrol ini ya. Untuk katrol ini berarti katrol seolah-olah ditarik oleh gaya ya. Nah, tapi gayanya bukan F lagi, tapi T. T itu asalnya dari root tension.
Huruf tension berarti tegangan tali ya, gitu. Oke. Maka gerak berotasi gunakan persamaan berikut. Nah, anggap cutter berputar dengan percepatan sudut alfa ya. Nah, sigma to sama dengan IA kali alfa. Kemudian to sendiri tidak ada gaya lain kecuali T. Maka T kali R ya. R-nya di sini. Jari-jari cutter sama dengan I alfa. Ya, kalau dimasukkan I-nya berarti yang tadi ya di slide awal gitu ya. T kali R sama dengan setengah MR kuadrat A per R. Nah, A itu alfa, itu percepatan linier dibagi dengan jari-jari ya. Oke, harus ingat di gerak melingkar berubah beraturan ya. Karena ini nyambung. Coret R-nya, maka yang terjadi dengan setengah M kali A. Oke, itu ya kan. Ini persamaan 2. 2 masukkan ke 1 atau 1 masukkan ke 2 atau T-nya ganti dengan ini. Ya. Atau T-nya ganti dengan setengah MA. Oke. Nah, gini. 40 min 4A sama dengan setengah kali 2A. Nanti hasilnya seperti ini. 40 dikurangi 4A sama dengan A ya. Berarti 5A, 5A sama dengan 40. Maka A sama dengan 8 meter per detik kuadrat. Oke. Itu percepatan atau akselerasi balok. Ya. Nah, itu. Nah, masukkan A itu ke T di sini atau T di sini. Hasilnya pasti sama. Coba kali sini. Kalau dimasukkan ke sini berarti T sama dengan setengah kali 2 kali 8. Hasilnya 8. Ya. Kali sini 40 dikurangi 4 kali 8. Ya, 40 dikurangi 32. Ya, hasilnya 8. Gitu. Hasilnya sama. Ya. Oke, saya menggunakan yang ini. Persamaan 1. T sama dengan 40 dikurangi 4 hasilnya 8 Newton. Oke, sama kan? Nah, gampang kan ya? Ya. Kalau ingin mahir, kalian harus mengulang, ulang dan ulang dan ulang. Kecepatan gerakan menulis itu perlu dilatih. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang ketiga, bola pejal 5 kg masanya berada di atas lantai kasar. Bola kemudian ditarik dengan gaya 20 Newton seperti pada gambar di bawah. Tentukan ya percepatan dan koefisien gesekan ya, yang bekerja pada bola. Oke, jawab ya. Nah, sebelum menguraikan jawabannya, maka ini harus digambarkan dulu vektor-vektor gaya yang bekerja pada sistem bola ini, seperti gambar di kanan. Oh ya. Nah, ini F gaya berat. Nah, kemudian gaya normal. Nah, gaya normal perhatikan. Gaya normal kok digeser ke kanan sih? Nah, perhatikan ya. Ini konsep juga. Gaya normal mendekati gaya penyebab. Ini kan gesernya ke kanan, bergeraknya ke kanan, ditarik ke kanan, maka gaya normal akan mendekati atau bergeser ke arah sana ya, ke arah kanan. Nah, akibat adanya gaya utama, maka di sini ada gaya gesekan. Kenapa ada gaya gesekan? Diperlukan, walaupun ini gaya gesekan merugikan, ya, ban bisa gundul, sandal bisa rusak, sepatu bisa tipis, itu ya. Nah, itu akibat adanya gaya gesekan. Itu penting ya, karena kalau licin tidak akan maju gitu. Kayak mobil bergerak di jalan licin itu tidak akan maju sebenarnya, cuma di skala soal ya kerjakan gitu. Jangan menjawab tidak akan maju karena licin gitu. Nah, gitu ya. Oke, kenyataan jalannya dibuat kasar. Nah, tapi kalau soal licin gitu ya. Boleh ya kalau soal ya. Hanya menguji. Oke, lanjut. Ini gaya gesekan, friction force ya. Ya. Nah, ini akibat adanya gaya gesekan, maka dia berputar. Nah, F ini tidak menyebabkan putaran. Kenapa? Karena F ada di pusat bola, ya. Sedangkan di sini ada di pinggir bola atau di menyinggung bola, ya, permukaan bola. F. Dah jawab. Gerak translasi. Nah, bola bergeser ke kanan atau bergerak ke kanan dengan akselerasi A. F sama dengan M kali A. Nah, F-nya dikurangi F kecil, F friction force ya, sama dengan M kali A, maka nah, seperti ini pindah ruas. Nah, F-nya ganti 20 sama dengan F ditambah 5A. Oke, lanjut. Nah, boleh begini.
20 dikurangi 5A. Ya. Nah, ini persamaan 1. Nah, sekarang persamaan 2. Dari mana dapatnya? Dari gerak rotasi. Siapa yang bergerak rotasi? Bola yang tadi. Nah, dengan akselerasi sudut, percepatan sudut alfa ya. Tau sama dengan I alfa. F kali R. Nah, jadi gaya gesekan ini penyebab getaran. Ya, kali R sama dengan I alfa. Nah, nanti didapat FR sama dengan, ingat 2/5 mr kuadrat untuk A per R ya. Coret yang ada hasilnya 2/5 kali 5A. Nah, itu 2A. Masukkan ke sini, ke persamaan 1. Nah, setelah dapat persamaan 1 dan persamaan 2, nah ini ya, 2A sama dengan 20 dikurangi 5A. Hasilnya 7A sama dengan 20. Sama dengan 20/7 meter per sekon. Oke ya. Nah, kalau ditanyakan koefisien gesekan, maka lari lagi ke sini. M sama dengan 2A. Lah, ini. Oke. Mu mg. Kenapa? Karena F itu gaya gesekan itu mu n. N itu sama dengan mg ya. Sini. N sama dengan mg. Atau sigma Fy dulu sama dengan 0. Berarti N dikurangi mg sama dengan 0. Berarti N-nya langsung mg. Ini yang barang mudah ya. Mu mg. Masukkan 50. Ya, 5 kali 10 nih. G-nya habis 10 aja yang mudah. Kemudian 0-nya coret ya. Nah, ini dapat 4/35. Tanpa satuan. Oke, seperti itu ya. Gampang kan? Oke, itu jawaban dari problem nomor 3 atau soal 3. Oke, lanjut kita bahas ke soal yang keempat. Ya. Oke. Tentukan percepatan dan tegangan tali masing-masing jika massa beban A, B, dan katrol masing-masing besarnya 4 kg, 6 kg, dan 2 kg. Nah, ini gambarnya ya. Oke, gambarnya ini sederhana. Mudah-mudahan ini dapat menjadi gambaran untuk kalian. Oke. Nah, ini uraiannya. Sebelum kita jawab, uraikan dulu ini gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. MAG. Nah, notasinya sesuaikan dengan ini. T. Nah, T1. Anggap ini T1. Nah, ini MBG. T2. Nah, menurut beban A, T1 ke atas. Menurut katrol ke bawah. Menurut beban B, T2 ke atas. Menurut katrol ke bawah. Ya. Gitu. Oke. Kita jawab dulu. Jawab ya. Nah, lihat benda A. Benda A pasti naik. Kenapa? Karena 4 dan 6. Berarti beban B turun. Ya. B turun, A naik. Ingat di hukum Newton 2, kalau naik berarti bagaimana? Kalau turun bagaimana tegangannya? Nih, uraikan lagi. Ya. T1 min mg sama dengan M kali A. T1 sama dengan 40 ya. Ditambah 4A. Nah, ini persamaan 1. Ini benda B mendahului ini sebelum disuruh turun ya. Oke, enggak apa-apa. Benda B turun ya. Nah, berarti berlaku seperti ini sama. F sama dengan M kali A. Nah, Mg min T2 sama dengan M kali A. Kenapa yang buat gerakan adalah ini, sedangkan 1 yang buat gerakan adalah T1. Oke, pindah ruas sambil pindah ruas. T2 sama dengan 60 min 6A. Nah, sekarang katrol. Katrol berputar. Tentu dengan akselerasi atau percepatan sudut alfa ya. Oke. Gunakan sigma tau I alfa. Nah, di sini T2 menurut katrol ke bawah. Nah, menurut katrol juga ke bawah. Berarti T2 dulu yang diputar. Kenapa T2 dulu nih ribet? Karena besarnya ini 60 nih. Ini 40. Berarti itu perbedaannya ada 20 gitu. Untuk sementara gitu. 20 ada perbedaannya. Berarti T2 lebih berpengaruh dibandingkan T1. Maka putar dulu ini. Berarti plus yang T1 melawan T2. Berarti T2R dikurangi T1R. Sama dengan setengah M katrol R kuadrat A per R.
Nah, nanti ujung-ujungnya seperti ini. T2 dikurangi T1 sama dengan setengah M katro kali A. Ya. Nah, masukkan T1 dan T2-nya. Nah, gitu. 60 dikurangi 6A dikurangi 40 dikurangi 4A kali setengah kali 2A. Nah, soal ini bisa dikerjakan hanya beberapa menit saja, detik ya bisa. Oke, kalau sudah tahu caranya. Oke, lanjut. Ya. Oh, udah 60, ini 10 ya. Ini 10, 60, ini dijumlahkan ini 10, ini berarti 20, tuh, itu kan bedanya 20. Nah, 10 berarti 11A. Nah, dapat A itu akselerasi itu 20 per 11 meter per sekon. Nah, percepatan siapa? Percepatan benda A dan benda B. Kenapa sama? Karena sistemnya satu katral di sini. Bagaimana kalau dua katral? Oh, ceritanya beda ya. Itu ceritanya di hukum Newton ya. Nah, di sini hanya dinamika saja. Oke, lanjut. Nah, T1 berapa? T1, T2. Nah, sekarang kita jawab dulu T2. T2 sama dengan 60 dikurangi 6A. Masukkan. 60 dikurangi 6 kali 20 per 11. 11 kali 60, 660 dikurangi 120, 120. Hasilnya 540 per 11 Newton. Oke? Nah, gitu. Nah, T1-nya berapa? Pakai yang ini, ya, persamaan ini. Tuh. Maka 40 tambah 4 kali 20 per 11. 520 per 11. Beda kan? Ya, tentu beda karena masanya juga beda. Ya, tuh. Kurangi. Kalau dikurangi berarti tegangannya 20 per 11 ya. 540 dikurangi 520 berarti 20 per 11. Oke, seperti itu jawabannya. Nah, soal ini bisa dikerjakan dalam waktu 4 detik lah, 5 detik. 5 detik ya. Di bawah 1 menit lah, jangan menghayal. Kalau kita punya rumusnya. Nah, di slide berikutnya kita akan menjawab bagaimana sih soal ini dijawab dengan cepat. Ya. Oke, lanjutkan. Yap, yang jelas gini, naik berarti ditambah 40 ditambah 4A atau T sama dengan MG plus MA kalau naik. Kalau turun, T sama dengan MG min MA kalau turun ya, ingat. Jadi kalau menemukan soal ini ditanyakan tegangan tali, kalian tidak usah bingung. Naik berarti MG plus MA. Nah, supaya gampang, naik saja yang dipakainya. Oke, lanjut. Nah, udah, saya percepat aja karena sama nih dengan yang tadi. Oh ya. Nah, untuk benda A naik ya, kita pakai notasi aja dulu. Ya, pakai notasi. T1 sama dengan MAG, G-nya sudah di atas ya. Ditambah M kali A, MAA ya. Nah, B-nya turun. Ya, dipercepat aja karena sama dengan tadi. MBG dikurangi T2 sama dengan MBA. Maka T2 sama dengan MBG dikurangi MBA. Ya. Kemudian rotasi katro ya. Ya. Sama seperti yang tadi itu. Nah, hasilnya ini T2-nya dengan T1 ganti. Tuh, ya. Tanpa angka nih, pakai notasi saja. Nah, untuk kalian yang jadi atlet fisika itu pasti untuk OSN tuh ya, itu tidak ada angka ya, jarang pakai angka. Ya. Tapi seperti ini, notasi-notasi saja. Nanti jadi kebiasaan. Oke. G-nya keluarkan, MB dikurangi MA, yang berat dikurangi yang ringan, ya. Udah, ini jumlahkan. Nah, hasilnya berapa? A itu sama dengan G kurung MB min MA per MA ditambah MB ditambah setengah. Ini selalu pakai setengah. Kalau di kelas 10 itu hukum Newton tuh ditambahnya bukan ini tidak ada katro ya. Kenapa? Katro dianggap licin. Jadi tinggal MB dikurangi MA per MA plus MB. Beban berat dikurangi beban yang ringan dibagi massa total. Nah, kalikan G gitu. Kalau di sini tambah setengah M katro. Ini selalu pakai setengah ya. Oke, itu. Coba masukkan. Ya. Coba masukkan ini 10, 10, kemudian 6 dikurangi 2, berarti 2, 2 kali 10, 20. Nah, ini jumlahkan ini 4 tambah 6, 10, setengah kali 2, berarti 1, berarti 11 ya. Gitu. Ini seharusnya bukan 4 nih, 2 ya. Ini
Ini 2, sorry. Ini 2. Ya. Oke, kita selamat dulu. Nah, ini 2 ya seharusnya. Ya. Nah, nanti ini jawabannya itu 20/11 ya. Jawabannya. Gitu ya. Kali ini 2. Ya. Oke, sorry. Nah, ya. Itu jawabannya sama dengan yang tadi, 20/11 meter per sekon kuadrat. Oke, seperti itu cara kerja cepatnya ya. Ini catat aja atau ingat-ingat aja lah ya, percepatan untuk sistem ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai tegangan tali seperti ini. Ya. Ini juga hampir mirip dengan yang tadi, cuman ini mah ada gaya gesekan. Perhatikan warnanya ya. Ini MG, normal. Normal itu mendekati ini ke kanan karena bergerak gerakannya. Ini gaya gesekan. Ya. Tegangan tali. Taruh saja T1. Ini MG. Ya. M ini dengan M ini kemungkinan sama, kemungkinan beda. Di sini beda ya. Lanjut. Ini T2. Nah, T1, T2. Maka yang lebih gede adalah T2. Turunkan seperti yang tadi. Benda 6 kg bergerak ke kanan. Yang ini ya. Ke kanan dia. Ya. Ya. Maka berlaku F sama dengan M kali A. Nah, di sini T1 dikurangi F gesekan. T1 ini seharusnya mu mg, tapi kan karena susahnya nulis koefisien gesekan dipakai U kecil saja. Nah, setengah kali 60, hasilnya 30 ditambah 6. Itu persamaan 1 ya. Nah, sekarang persamaan 2 diambil dari sini. Ya. Benda 4 kg turun. F sama dengan M kali A. Mg dikurangi T2 sama dengan M kali A. Maka T2 sama dengan 40 dikurangi 4A. Gitu ya. Nah, turun berarti Mg dikurangi Ma. Ya, berarti 40 dikurangi 4A. Ya. Rotasi. Katrol berputar. Tau I apa? Nah, sama seperti pada soal nomor 5 tuh ya. Ujung-ujungnya jadi T2 dikurangi T1 sama dengan setengah M katrol kali A. Ya. Oke, ganti T2 dan T1-nya dari persamaan ini dengan persamaan ini ya. Nah, ini tampilannya. Ya. Nanti 10 dikurangi 10A ya, sama dengan 2A. Ini dengan ini jumlahkan ya. Nah, A sama dengan 10/12 atau 5/7 meter per detik. Nah, tegangan tali, nah kalian latih sendiri. Karena T2 sama dengan 40 dikurangi 4 kali 5/7. Ya, berapa ya? Yang ini 30 ditambah 6 kali 5/7. Ya. Gitu seperti. Hasilnya pasti beda antara T1 dan T2 karena gayanya juga beda. Ya. Nah, soal ini juga sama bisa dikerjakan dalam waktu di bawah 1 menit ya. Untuk kalian yang kelas 3 ini hati-hati aja menemukan soal-soal seperti ini ya. Mungkin ada pengganti untuk UN. Oke, lanjut. Nah, nanti nomor 7 itu dari nomor 6. Saya balik lagi ya, nomor 6. Bagaimana cara mengerjakan ini dengan cepat? Tuh ya, gambarnya sama, saya percepat aja. Nah, nah, nanti A sama dengan G. Nah, MB nih, ini ke atas harus ke bawah nih. MB dikurangi mu MA nih. Ada MB-nya yang bawah nih, sorry. Sorry, kita perbaiki dulu. Nah, ini yang digantung taruh saja A ya atau B terserah ya nih. Nah, ini berarti MA ya. Ya. Yang ini mu MB. Ini taruh saja yang ini kita sebut B ya, yang ini. Ya. B ya.
Nah, ini kalau pakai drawing tab kayak gini, telat ya. Nah, tuh ya. Atau nggak tahu apa nih. B aja. Yang ini B ya, yang ini A. Berarti MB dikurangi mu MA ya. Atau MA dikurangi mu MB. Nah, di sini MA dikurangi mu MB. Nah, jumlahkan MA ditambah MB selalu ditambah setengah. Nah, oke, jawab soal tadi. 4 kali setengah dikurangi 6. Nah, udah, hasilnya 5/6 gitu. Oke, sama kan? Oke, itu jawabannya. Nah, mohon maaf nih banyak kesalahan ya. Karena memang ini awal-awal lah. Pengalaman saya belum terlalu jauh ya. Oke, begitu penjelasannya eh, dari Sumpoko Bahasan Dinamika Gerak. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan menambah wawasan untuk Anda yang memperhatikan video ini. Oke, nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.